Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS di semester genap. Sebelumnya, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jaga kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan kemerdekaan, dimulai dari materi masa kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami pendirian dan tugas BPUPKI, memahami fungsi dan tugas PPKI, mengidentifikasi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan mengidentifikasi proses perupusan dan peristiwa proklamasi. Kalau bicara tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita selalu ingat adanya BPUPKI, PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan proklamasi. Mari kita lanjutkan. Masih ingat siapa yang menjahit bendera merah putih pada waktu proklamasi? Iya, yaitu Ibu Fatmawati. Saat kita diduduki oleh bangsa Jepang, kita selalu diberikan iming-iming untuk merdeka dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya dinamakan Dekuritsu Jumbi Kosakai. Adapun tujuan utama BPUPKI adalah menyusun konsep dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 3 tokoh nasional atau dalam sidangnya 3 tokoh Indonesia ini yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno menyampaikan idenya atau menyampaikan buah pikirannya dalam bentuk sebagai dasar negara Indonesia. Dan diputuskan pada sidang tanggal 10 atau rapat tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Dan penyusunan Indonesia mempunyai pembukaan Undang-Undang Dasar 40-nya dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu merupakan kesepakatan rapat bersama. Dan 1 Juni 1945 BPUPKI menyetujui 5 sila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Yang ini akan menjadi bakal sebagai Pancasila atau dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang menyempurnakan konsep dasar negara Indonesia. Dan tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila seperti yang kita ketahui hari ini sampai hari ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai kelanjutan dari BPUPKI,
pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI yang melanjutkan tugas BPUPKI sekaligus membubarkan BPUPKI karena dasar negara sudah terbentuk. PPKI bertugas mempersiapkan segala urusan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan PPKI melakukan sidang setelah Indonesia merdeka. Peristiwa sebelum terjadinya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, ada suatu peristiwa yang sangat diingat dan merupakan sejarah besar, yaitu adanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini tidak terlepas adanya penyerahan diri atau Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pada sekutu menyebabkan golongan muda Indonesia, yaitu Sukarni, Wikanto, salah satunya dari beberapa orang ini, kemudian mengusulkan segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena apa? Saat Jepang menyerah tanggal 14 Agustus, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Namun, golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak ide dari Sukarni, Wikana, Khairul Saleh ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Penolakan dari golongan tua ini mengakibatkan golongan muda berinisiatif untuk mengalihkan golongan tua ini ke suatu tempat Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh bujukan Jepang yang tentunya masih ingin berkuasa di Indonesia. Namun setelah perundingan, maka pada tanggal 16 Agustus malam berangkatlah Insinyur Soekarno dengan rombongannya termasuk golongan muda tadi menuju rumah Laksamana Maida. Di sana mereka berkumpul mempersiapkan kemerdekaan, antara lain Sayuti Melik mengetik naskah kemerdekaan dan menunjuk Soekarno-Hatta sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Maka kemudian terjadilah pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kelas 9, kalian tolong tulis jawaban kalian di buku, kemudian foto dan kirim kembali ke WA 082143244545, yaitu mengapa golongan tua tidak mau terburu-buru membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa melihat referensi di buku LKS maupun di buku cetak. Demikian anak-anak, mudah-mudahan pembahasan hari ini atau pembelajaran hari ini menjadikan ilmu kita bertambah dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.